hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya untuk kita. Yang kalau bukan karena hidayah dari Allah, tidak mungkin kita bisa merasakan nikmat Islam ini. Allah itu begitu baik sama kita. Nikmatnya tak pernah putus. Bahkan Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tapi terkadang yang nampak buat kita hanya kesusahan. Ketika kita sakit, kita baru sadar dengan nikmat sehat. Ketika banjir, kita baru menikmatin. Ternyata ya Allah, selama ini kita nikmat. Dan kalau dilihat, banjir dan nikmat tidak banjir. Banjirnya berapa hari sih? Sebulan? Nggak nyampe. Sepekan atau 2 pekan. Tapi yang diingat sama orang tuh banjir tuh. Mereka lupa dengan nikmat yang selama berhari-hari, bertahun-tahun Allah memberikan nikmat. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu. Karena mengingat Allah ini menghilangkan segala kegelisahan dari hati. Mengingat Allah Jalla Jalaluh membuat segala kesusahan akan menjadi kemudahan. Karena kau tahu Allah yang punya nih. Gak perlu ribut. Ketika kita tahu motor bos kita pakai kemudian rusak, kita ingat bos ana ini orang baik, gak ada masalah udah. Bagaimana tatkala kita ingat dengan Rabbul Alamin yang dia sangat baik sama kita. Wa syukrika, ini setiap akhir sholat kita disuruh berdoa atau di selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Bantulah hamba ya Allah untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan. Karena sedikit dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Mungkin bersyukur dengan lisan mudah, tapi juga tidak. Artinya kita disyariatkan untuk banyak-banyak mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di mana dia akan memenuhi timbangan. Tapi berapa kali kita mengucapkan Alhamdulillah? Mungkin hanya ketika mendapatkan nikmat pada saat itu selesai. Padahal Nabi SAW senantiasa memuji Allah. Maka kita minta agar kita dibantu untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian kita meminta bantuan kepada Allah. Wa ala husni ibadatik. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agar kita baik dalam beribadah kepada Allah. Tidak hanya asal-asalan. Sebagian di antara kita nggak tahu tuh ibadahnya benar atau enggak. Yang penting ibadah. Tapi kita memohon kepada Allah agar kita bisa beribadah ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi yang diutusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kemarin kita berbincang tentang dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, berlangsung sejak turunnya
Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Nabi mulai berjalan, berdakwah. Tapi dakwah itu perorangan. Dan tidak kepada semua orang. Di sini seorang pendakwah harus pandai-pandai membaca situasi dan kondisi. Pandai-pandai membaca orang. Orang ini kira-kira gimana? Karena salah pilih orang untuk menyampaikan agama Allah ini, yang ada adalah bumerang yang kembali menyerang dakwah itu sendiri. Kita perlu husnudzon sama orang, na'am. Tapi kita juga bisa melihat karakter seseorang. Cinta dan kebencian dia kepada sesuatu lewat raut wajahnya. Lewat gaya berbicaranya. Lewat senyumannya. Lewat teman-temannya. Lewat ungkapan-ungkapan dia. Kalau sekarang lebih mudah lagi, mau tahu orang tuh tinggal lihat tuh di Facebook umpamanya, di Twitter, di medsos, dia tuh kayak apa tuh orangnya. Udah ketahuan. Nabi SAW melangsungkan dakwah dengan cara sirri ini selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, Allah turunkan firman-Nya untuk merubah sikap. Tidak lagi berdakwah sembunyi-sembunyi, tapi dakwah dengan terang-terangan. Yang artinya bersiap diri untuk menghadapi badai. Bersiap diri untuk menghadapi apa yang pernah dikatakan oleh Waraqah bin Naufal. Ketika Waraqah mengatakan kepada Nabi SAW, "Ma min ahadin ji'ta bimithli ma ataita bihi illa udiya au udhi." Tidak ada satupun yang membawa agama seperti yang kau bawa, wahyu seperti yang kau terima, melainkan dia akan dimusuhi oleh kaumnya. 3 tahun beliau tidak merasakan itu. Dimusuhi belum. Tapi setelah 3 tahun. Setelah terang-terangan. Artinya terang-terangan ini beliau berdakwah kepada orang yang menerima dan orang yang tidak menerima. Pokoknya semuanya harus disampaikan kepadanya. Baik, silakan dibaca. Dari kitab fikih sirah ulang hikmah dari sejarah kehidupan anak karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul. Suaranya kurang kenceng kayaknya. Dakwah jahriyah, terang-terangan. 3 tahun berlalu masa dakwah rahasia dan perorangan. Dalam masalah itulah terkumpul kelompok orang-orang beriman yang memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu turunlah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan dan diperintahkan untuk mengumumkan bahwa dia adalah nabi yang diutus. Walaupun demikian, beliau tetap merahasiakan nama-nama sahabatnya, termasuk merahasiakan bagaimana ceritanya mereka menjadi pengikutnya. Semua itu tetap dirahasiakan demi menjaga keamanan mereka dari siksaan orang-orang kafir. Masya Allah. Nabi SAW ketika berdakwah beliau tidak menyinggung bahwasanya sudah ada yang beriman. Sudah ada yang percaya. Fulan. Lah. Tidak hikmah. Tatkala seorang pendakwah kemudian menyebutkan pengikutnya yang akan menjadi sasaran siksaan orang-orang. Oh, kau sudah ada yang ikut. Siapa aja yang ikut? Oh, kayaknya fulan. Dirasakan oleh Nabi SAW. Yang jelas Nabi SAW hendak mengajak kaumnya terang-terangan. Perkara sudah ada yang menerima, ya tentunya ada. Yang beliau inginkan nanti adalah dalam dakwah terang-terangan itu ada yang menerima secara terang-terangan. Sehingga mereka akan menjadi pendukung dakwah. Baik. Lanjutkan. Ayat yang pertama diturunkan untuk misi dakwah terang-terangan adalah
firman Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Masya Allah. Kita lihat di sini, ya, surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ini ayat yang menjadi start dakwah terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kalau di Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Bangun kau, kasih peringatan. Tapi tidak ditentukan siapa. Tapi di sini Allah sebutkan targetnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ada ayat lain yang nanti disebutkan oleh Syekh. Bahwasanya firman Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Itu termasuk ayat yang di surah Al-Hijr, ya. Ayat 94-95 Allah mengatakan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Itu juga perintah agar Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Ketika ayat ini turun, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Di dalam kitab ini dijelaskan, karena cukup panjang, ya. Jelaskan, kita akan masuk kepada hikmah. Anak akan berusaha untuk meringkaskan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ayat ini turun. Beliau mengumpulkan keluarganya, kerabatnya. Siapa kerabat terdekat Nabi SAW? Ya tentunya ada kerabat dalam, ada kerabat luar. Dan orang-orang Quraisy adalah kerabat Nabi SAW. Tapi ada yang satu nasab sama Nabi, nyambung ke Abdul Manaf umpamanya. Maka Nabi SAW naik ke Bukit Sofa. Lalu beliau memanggil, mengatakan, wa sabaha, wa sabaha. Dia panggil. Panggilan wa sabaha itu adalah panggilan gaya orang-orang musyrikin untuk mengumpulkan orang di Bukit Sofa. Kenapa di Bukit Sofa? Ya ketika orang hendak menyampaikan sesuatu, dia butuh tempat yang tinggi. Ada tempat kumpul-kumpulnya orang Quraisy. Mungkin di situ tidak ada tempat yang tinggi sehingga Nabi mengumpulkan mereka di Sofa. Dan Sofa termasuk daerah yang ramai dilewatin orang. Sehingga Nabi memanggil mereka di sana dengan ucapan wasabaha, lalu berkumpullah orang-orang, keluarganya beliau. Disebutkan yang berkumpul itu sampai 30 orang dari keluarganya. Lalu Nabi memanggil Quraisy, memanggil mereka dengan nama yang umum, kemudian mengkhususkan mereka. Beliau mengatakan, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Beliau mengatakan, wahai anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Lalu beliau mengatakan, ya Bani Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay ini Murrah bin Ka'ab. Anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Syams. Anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Manaf. Anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Hashim. Mulai ini mengerucut ke kabilah Nabi yang dekat. Ya Bani Hashim. Anqidhu anfusakum minan nar. Lalu turun yang lebih dekat lagi, ya Bani Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi SAW. Berarti yang beliau panggil ini adalah paman-pamannya dan anak-anak pamannya, sepupu-sepupu beliau. Beliau mengatakan, ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Sudah. Beliau lebih mengerucut lagi kepada anaknya. Dalam riwayat lain dipanggil bibinya. Yang pertama dipanggil bibinya. Ya Safiyah ammata Rasulullah SAW. Wahai Safiyah, bibinya Nabi SAW. Ya Fatimah binti Muhammadin. Saluni min mali ma syi'ti la ughni ankum minallahi syai'an.
Kau mau minta dari hartaku, aku kasih. Aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Lalu Nabi mengatakan, aku nih tidak memiliki kekuatan untuk mencegah kalian dari azab Allah. Tapi aku memiliki dengan kalian hubungan rahim yang aku akan sa'abulluha bibalaliha. Aku akan senantiasa menjaga membasahinya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah terang-terang. Tidak memilih orang yang kira-kira menerima atau tidak menerima. Tapi di sini disebutkan oleh Syekh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengundang mereka untuk makan di beberapa riwayat. Dikasih makan mereka. Setelah mereka kenyang, baru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka bahwasanya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Tapi apakah mereka menerima? Enggak. Dalam riwayat, ana akan sebutkan dalam riwayat yang disebutkan dalam kitab Imam Ahmad. Ini tidak disebutkan oleh Syekh. Karena ada sesuatu yang ada tambahan ilmu di sini. Ketika turun wa anzir ashiratakal aqrabin, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahla baiti. Nabi kumpulkan keluarganya. Penjelasannya mereka dikasih makan fajtama'a thalathun. Mereka berkumpul 30 orang. Fa'akalu wa syaribu. Mereka makan dan minum. Dan disebutkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Syekh bahwasanya mereka dikasih makanan dari satu wadah kecil, satu mud yang cukup untuk semua. Dikasih minuman dari satu tempat air yang padahal orang-orang itu kalau minum mungkin minum air yang banyak sekali, tapi mereka melihat satu wadah air cukup buat mereka semuanya. Mereka melihat sebuah mukjizat ketika itu. Lalu Nabi mengatakan, "Man yadmanu anni daini wa mawa'idi wa yakunu ma'i fil jannah wa yakunu khalifati fi ahli." Siapa di antara kalian yang mau menjamin utang-utangku, menjamin janji-janjiku, amanah-amanahku, maka dia akan bersama aku di surga. Dan dia menjadi khalifati fi ahli, menjadi penggantiku di keluargaku. Faqala rajulun, maka ada seorang lelaki yang mengatakan, anta kunta bahran man yaqumu bihadza. Ya Rasulullah SAW, engkau bahar, kau adalah orang yang dermawan sekali seperti lautan. Siapa yang bisa menggantikan posisimu? Kemudian beliau menawarkannya kepada keluarganya. Faqala Aliun ana. Ali mengatakan ana. Sama dengan yang disebutkan dalam kitab Syekh ini. Di dalam kitab-kitab Syiah ada tambahan. Dalam yang baru saja kita bacakan. Nabi mengatakan ketika Ali menjawab ana sallallahu ala nabiyina wasallam, apa kata Nabi kepada Ali? Fa anta wasi wa warithi wa khalifati min ba'di. Engkau adalah yang melaksanakan wasiatku. Engkau adalah yang mewarisiku dan engkau menjadi khalifah setelah aku. Itu riwayat yang diriwayatkan dalam kitab-kitab Syiah, kitab-kitab Rafidhah. Dan kenapa? Ya sekali lagi jamaah, saudara-saudara kita yang memang nggak punya ilmu, kemudian belajar, ustadznya ternyata terindikasi Syiah, lalu menyampaikan hal ini, apa yang terjadi? Mereka nerima. Oh, berarti memang sudah ada perjanjian. Ali pada waktu itu berapa umurnya? Ketika beriman umur 6 atau 8 tahun. Setelah 3 tahun paling besar umur 11 tahun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Tapi mereka menjadikan ini dalil kalau Ali adalah yang sah menjadi khalifah. Selain itu tidak sah. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Baik. Dalam riwayat lain bagaimana kisah Abu Lahab yang dia mengatakan alihada jama'tana,
Apakah untuk ini kau mengumpulkan kami? Silakan dibaca di halaman 139. Buku-buku sirah menyebutkan. Buku-buku sirah menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kerabat dekatnya dari Banu Hashim dan Banu Abdul Muthalib dalam sebuah undangan pesta. Di antaranya yang hadir adalah Abu Lahab. Abu Lahab terlebih dahulu berbicara sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara. Abu Lahab berkata, mereka yang hadir di sini adalah paman-paman kamu dan anak-anak paman kamu. Maka silakan bicara, wahai Muhammad, dan tinggalkanlah anak-anak kecil, dan ketahuilah bahwa tidak dari kaummu yang mampu menghadapi kekuatan Arab, dan sayalah orang yang paling berhak untuk menghukummu, dan cukuplah untukmu pembelaan dari kabilah ayahmu. Namun apabila kamu tetap dalam pendirianmu, maka mereka lebih mudah untuk bersatu padu menyerangmu dan dibantu oleh kabilah Arab lainnya untuk mengeroyokmu. Saya tidak pernah mengetahui ada orang yang membawa ajaran yang lebih buruk daripada apa yang kamu bawa ke kabilah ayahmu. Nah, lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam saja dan tidak berkata sepatah kata pun dalam majelis itu. Kemudian beliau pada kesempatan lain kembali memanggil mereka. Dia berkata, Segala puji bagi Allah. Saya memuji kepadanya dan saya memohon perlindungan kepadanya. Saya beriman kepadanya dan saya bertawakal kepadanya. Saya bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan tiada sekutu baginya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya orang yang baik tidak akan membohongi keluarganya, dan demi Allah yang tiada ilah kecuali Allah, sesungguhnya saya adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, suatu saat kalian pasti mati seperti kalian tidur, dan kalian pasti dibangkitkan seperti kalian bangun dari tidur, dan kalian akan dihisab terhadap apa yang kalian lakukan. Dan setelah itu hanya ada dua tempat kembali, surga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya. Taib. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika mengumpulkan keluarganya, ternyata Abu Lahab nyeletuk berbicara lebih dahulu. Karena omongan Abu Lahab gak enak dan didengar oleh orang-orang, maka Nabi SAW tidak berbicara pada waktu itu. Dan seperti itulah seorang da'i. Ketika dia hendak menyampaikan sesuatu, lalu ada omongan yang gak enak, jangan, gak usah disampaikan. Jangan mengatakan, anak harus sampaikan. Kondisinya tidak mendukung kau untuk menyampaikan. Mereka dalam kondisi yang tidak menerima. Carilah waktu lain. Begitu pula di dalam rumah tangga. Suami istri ribut, ada waktu-waktu tertentu bisa menegur, ada waktu-waktu diam. Nggak bisa ditegur. Omongannya udah nggak enak, nantilah cari waktu lain. Dan Nabi SAW tidak putus asa. Artinya beliau tidak berhenti. Dengan sikap Abu Lahab. Beliau cari waktu lain. Dilihat waktunya pas, beliau ngomong. Dimulai dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inu. Wa u'minu bihi wa atawakkal alaih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Beliau menyebutkan tentang keesaan Allah. Kemudian beliau tidak langsung menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan. Beliau pakai muqaddimah. Muqaddimah ini mengatakan innar ra'id la yakdzib ahlahu. Orang yang baik kepada kaumnya nggak mungkin berdusta. Membohongi kaumnya, menipu kaumnya nggak mungkin. Dan orang-orang Quraisy tahu kalau Nabi SAW adalah orang baik di Mekah. Di keluarganya mereka tahu bagaimana Nabi SAW. Di kalangan masyarakat Mekah semuanya pada tahu. Maka Nabi menyebutkan hal itu supaya orang-orang jangan menolak serta-merta, lupa kalau yang membawa ini adalah orang baik.
Lalu beliau menyebutkan, wallahi allazi la ilaha illahu, demi Allah yang tiada ilah selain dia, inni rasulullah ilaikum khasah, aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus, wa ilan nasi ammah, dan secara umum kepada semua umat manusia. Diajak beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada beliau sebagai utusan Allah. Dan yang ketiga, beriman kepada hari akhir. Jadi kalau dilihat ada 3 poin penting dalam dakwah. Mengajak orang beriman kepada Allah, kepada orang yang diutusnya. Yang ketiga, kepada hari akhir. Kalau ada penghabisan hidup ini. Belum menyebutkan kalau kalian akan mati seperti kalian tidur. Kalau masalah mati, orang-orang semua percaya mereka mati. Bukan itu yang hendak Nabi sampaikan poinnya. Beliau mengatakan, wala tub'atsunna kama tastayqidun. Kalian akan dibangkitkan dari mati sebagaimana kalian bangkit dari tidur kalian. Cukup? Enggak. Wala tuhasabunna bima ta'malun. Kalian akan dihisab. Kenapa? Karena beriman dan dengan hari akhir inilah motor yang menggerakkan orang untuk beramal. Itu motornya tuh. Ada hisab, ada azab. Wa innahal jannah abadan awin naru abadan. Tuh, ada neraka selama-lamanya atau surga selama-lamanya. Ketika itu Abu Talib berkata, apa perkataan Abu Talib? Silahkan dibaca. Berkatalah Abu Talib, kami sangat suka menolongmu dan kami telah menasehatimu. Kami sangat mempercayai ucapanmu dan mereka itu adalah kabilah dari ayahmu. Telah berkumpul semua. Baik, ini perkataan menasehatimu apa barusan? Kami sangat suka. Kami sangat suka menolongmu dan kami telah menasehatimu. Ini kurang pas ini. Kami sangat suka menolongmu dan kami sangat suka dengan nasihatmu. Bukan kami telah menasehatimu. Kami menerima maksudnya. Kami suka dengan nasihatmu. Bukan kami telah menasehatimu. Artinya memberikan nasihat maksudnya. Enggak. Artinya wa aqbalna li nasihatika, kami menerima, kami condong kepada nasihatmu. Nah, silakan dilanjutkan. Dan saya hanyalah seorang dari mereka, tetapi sayalah yang paling merespon terhadap apa yang kamu inginkan. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, saya akan selalu menjagamu dan membelamu. Tetapi secara prinsip, saya tidak mungkin meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muthalib. Nah, dari awal Abu Talib sudah menjelaskan hal itu. Secara pribadi, apa yang disampaikan oleh Nabi diterima oleh Abu Talib. Dan Abu Talib punya ikatan janji dengan bapaknya, Abdul Muthalib. Sebelum meninggalnya bapaknya Abdul Muthalib berpesan kepada Abu Talib untuk menjaga Nabi SAW. Maka itu pun dia laksanakan. Dalam kondisi secara prinsip mereka nggak sama. Tapi Abu Talib menerima sebenarnya. Dia mengatakan, "Fawallahi la azalu ahutuka." Demi Allah aku tetap melindungimu, menjagamu. Tapi aku nih nggak bisa gitu loh, ninggalkan tradisi, ninggalkan kebiasaan, ninggalkan peribadatan Abdul Muthalib, nggak bisa tuh. Beliau jelaskan hal itu. Nah, bagaimana sikap Abu Lahab? Silahkan.
Berkatalah Abu Lahab, demi Allah, ini adalah masalah besar, maka selesaikanlah dia sebelum orang lain menyelesaikannya. Abu Thalib berkata, demi Allah kami akan membelanya sampai titik darah yang terakhir. Nah, nih saudara nih. Saudara sebapak, nggak seibu. Karena yang ana baca bahwasanya Abu Thalib itu sekandung sama Abdullah, bapaknya Nabi SAW. Satu bapak, satu ibu. Kalau sama Abu Lahab, itu satu bapak. Abu Lahab sikapnya mengatakan, hadhi wallahi saw'ah. Ini demi Allah adalah satu kehinaan. Saw'ah itu kemaluan, artinya. Satu kehinaan. Khudhu ala yadayhi. Kalian tahan nih orang ini. Jangan sampai berdakwah sebelum orang lain nanti yang menahannya. Tapi apa jawab Abu Thalib? Kita lihat bagaimana kakak beradik. Ketika beda prinsip, dia mengatakan, wallahi la namna'annahu ma baqina. Demi Allah, kita akan melindungi dia selama kita hidup. Makanya para jemaah bisa melihat ketika Abu Thalib meninggal, orang-orang kafir bisa menyakiti Nabi, mengganggu Nabi yang tidak bisa mereka lakukan ketika Abu Thalib hidup. Baik. Di sini ada riwayat Ibnu Abbas. Silakan dibaca. An Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, setelah turun ayat, dan berikanlah peringatan terhadap kerabat dekatmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Safa, kemudian memanggil orang. Mereka yang mendengar berkata, siapa itu? Hingga akhirnya mereka berkumpul. Beliau berkata, bagaimana pendapat kalian apabila saya berkata bahwa ada pasukan berkuda yang menuju kemari dari lembah gunung ini? Apakah kalian percaya kepada saya? Mereka berkata, belum pernah kami mendengar atau melihat kamu berbohong. Pada saat itulah beliau berkata, saya adalah nabi yang diutus untuk kalian sebelum datangnya siksaan yang pedih. Abu Lahab berkata, celakalah kamu wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu kumpulkan kami? Kemudian turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Barakallahu fiik. Disinilah sebagian orang menganggap panggilan ini remeh. Sehingga di akhir cerita Abu Lahab mengatakan, untuk ini kau kumpulkan kita. Dan di akhir-akhir masa ini, kalau orang berbicara tentang agama, orang mengajak orang untuk kembali kepada Allah, diremehkan oleh orang. Cuma kayak gini doang. Ngumpulin kita semuanya. Ini yang lebih utama dari dunia dan isinya. Rumah 5 lantai yang kau bangun akan kau tinggal. Pasti kau tinggal. Dan kau yakin kau akan meninggalkannya. Kenapa sekarang orang rapat lagi untuk bangun ini, untuk bangun itu. Untuk sesuatu yang mereka tinggalkan. Kenapa mereka tidak rapat untuk membangun sesuatu yang abadi? Bukan untuk membangun pulau D, pulau G, pulau F. Pulau-pulau yang ada di mana? Di Teluk Jakarta, di Pulauan Seribu sana. Bukan, yang bakal ditinggal tuh semua pulau-pulau itu. Cepat atau lambat akan ditinggal. Semuanya yakin hal itu. Tapi perlu rapat untuk sebuah pulau. Bukan sebuah pulau. Sebuah taman yang luasnya seluas langit dan bumi. Wallahi jamaah, ana mendengarkan seorang berceramah yang hati ana, apa ya? Hati ana merasa, ya Allah, memang coba berpikir. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi, kemudian kau nggak punya satu tempat pun di sana. Di tempat yang luasnya seluas langit dan bumi, kau tidak punya satu petak pun di tempat itu. Apa yang kau kerjakan selama ini? Mungkin kau punya berpetak-petak tempat di dunia, tapi di surga satu petak pun kau nggak punya.
Di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan wa sobaha atau ya sobaha, dikumpulkan semuanya. Beliau sebelum menyampaikan, beliau tanya kepada mereka, kalau aku kasih tahu kalian ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian dari lembah ini, kalian percaya nggak sama aku? Apa kata kaumnya? Mereka tidak mengatakan kita akan percaya, enggak. Mereka serentak mengatakan ma jarrabna 'alaika kadziban. Kita tidak pernah mendapatimu berdusta. Nabi SAW bertanya, percaya nggak kalau aku ngasih tahu? Mereka menjawabnya, selama hidupmu, lembaranmu bersih dari dusta. Gimana kita nggak percaya sama kau? Lalu beliau mengatakan, fa inni nadhirun lakum. Aku adalah pemberi peringatan. Nadhir. Pemberi peringatan. Buat kalian. Baina yaday azabin syadid. Ada azab yang pedih nih yang menanti. Ketika itu Abu Lahab mengatakan, oh cuma untuk ini kau kumpulkan kita. Cuma untuk ini. Subhanallah jemaah. Apakah tidak ada peringatan yang lebih dahsyat yang dilakukan seorang daripada peringatan yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kita lihat sekarang nih di Bali, di Gunung Agung. Bagaimana pemerintah mewanti-wanti nggak boleh deket-deket tuh dari gunung tuh. Radius 8 km. Radius 10 km. Hanya sebuah gunung mereka harus meninggalkan 10 km. Bagaimana dengan neraka nantinya? Yang kata Rasul SAW, yu'ta bi jahannam, didatangkan kelak pada hari kiamat dengan neraka jahannam. Laha sab'una alfi zimam. Yang memiliki 70.000 tali kekang. Dengan setiap tali kekang ada 70.000 malaikat. Ditarik itu. Api di dunia, api Gunung Agung itu. Dan api semua di dunia kalau dikumpulkan. Dibandingkan dengan api neraka itu hanya satu bagian dari 70 bagian. 69-nya itu api neraka. Orang ajak menjauh. Bagaimana kau menjauh dari api neraka? Berapa kau kasih jarak dari api neraka? 1 kilometer? 2 kilometer? Terserah kau. Makanya Abu Lahab ketika Nabi mengajak seperti itu sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan tabban laka sa'iral yaum, dikatakan. Celaka buat kau sepanjang hari. Lalu Allah turunkan tabbat yada abi lahabi wa tabb. Langsung tuh Allah turunkan tuh. Beda dengan sikap Abu Muthalib. Abu Talib ketika itu. Baik, silakan dibaca perkataan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara rahasia selama 3 tahun. Kemudian diturunkan kepadanya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Quran Surat Al-Hijr ayat 94-95. Lanjut. Oleh karena itu beliau mengumumkan dakwahnya, dan pada saat itu kaumnya pula yang memulai perlawanan dan permusuhan secara terang-terangan, dan rintangan serta tantangan semakin bertambah atasnya dan atas umat Islam. Nah, selesai dengan perintah untuk berdakwah terang-terangan, kata Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, kaumnya menunjukkan permusuhan. Jadi kalau ada orang yang memusuhi dakwah itu wajar. Wajar sekali. Kau tidak lebih baik dari Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi aja dimusuhin. Ketika dakwah sembunyi-sembunyi, ya aman. Relatif aman lah. Kemudian beliau pun mendapatkan gangguan, dan orang-orang yang masuk Islam pun mendapatkan gangguan. Allah mengatakan fasda' bima tu'mar. Fasda' seperti gunung yang terbelah dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Udah, kau nggak usah ngurusin orang-orang musyrik tuh. Kau yang penting berdakwah, ngajak mereka dengan penuh hikmah,
Mereka mau beriman atau tidak beriman, itu bukan urusan Nabi SAW. Tapi kita tahu nih, bagaimana dakwah sirriyah, dakwah jahriyah. Ana akan menyebutkan sebagai ilmu nih tentang fase-fase dakwah. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa fase-fase dakwah itu ada 5. Yang pertama, kenabian. Fase kenabian. Beliau jadi nabi. Dengan turunnya Iqra. Fase kedua, beliau menjadi rasul, tapi mengajak kaumnya yang terdekat, keluarganya aja. Fase yang ketiga, mengajak kaumnya secara umum. Penduduk Mekah, kaum Quraisy. Fase yang keempat, mengajak bangsa Arab semuanya. Mendakwain bangsa Arab semuanya. Kemudian fase yang kelima, beliau mengajak semua yang sampai kepadanya dakwah. Baik itu manusia atau bangsa jin sampai akhir zaman. Jadi yang pertama kenabian, yang kedua keluarga, yang ketiga kaumnya, yang keempat bangsa Arab, yang kelima adalah semuanya. Adapun fase dakwah Nabi SAW dari perjalanan hidup Nabi yang kita sudah lewatin adalah dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua dakwah jahriyah. Dakwah jahriyah ini memiliki beberapa proses. Yang pertama dakwah jahriyah tanpa berperang. Itu selama di Mekah sampai hijrah. Yang ketiga dakwah jahriyah dengan perintah untuk memerangi orang-orang yang memerangi. Mereka tidak memulai peperangan, tapi kalau ada yang memerangi, mereka memerangi. Dan yang keempat atau yang ketiga dari dakwah jahriyah itu, jadi dakwah terbagi 2, dakwah sirriyah, dakwah jahriyah. Dakwah jahriyah ada 3. Yang pertama dakwah jahriyah sambil menahan diri dari berperang. Yang kedua dakwah jahriyah memerangi orang-orang yang memerangi, itu ketika sudah sampai di Madinah hijrah. Yang ketiga adalah dakwah jahriyah, memerangi semua yang menghadang jalan dakwah ini. Baik, kita sekarang akan mengambil hikmah dari dakwah jahriyah ini. Dakwah jahriyah yang dilarang untuk berperang, membela diri, menolong orang yang disiksa. Kita akan lihat bagaimana Rasul SAW melihat keluarganya Ammar bin Yasir disiksa, beliau tidak bisa bantuin. Nggak bisa tuh megangin Abu Jahal umpamanya. Belum waktunya. Kalau itu terjadi maka akan terjadi konfrontasi nanti dan habis umat Islam. Maka tidak ada memerangi. Dan Nabi SAW tidak nyuruh sahabatnya, coba kau malam hari datengin rumahnya Abu Jahal, kau bakar rumahnya Abu Jahal. Nggak ada. Kau lihat tuh patung-patung di Mekah, hancurin tuh patung-patung. Nggak ada. Nabi SAW 13 tahun di Mekah tawaf. Di Ka'bah itu ada 360 patung, bayangkan. Beliau tawaf di situ. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Itulah fase dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, kita mulai dengan pelajaran pertama. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. 1. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menghabiskan waktu 3 tahun untuk berdakwah kepada Allah dengan cara rahasia, sembunyi-sembunyi. Dan setelah itu dia mengumumkan dakwahnya, yang dimulai dari keluarga besarnya, kemudian yang lainnya. Tetapi dakwah rahasia atau terang-terangan, semuanya berpegang pada satu tujuan, yaitu untuk menyatukan umat manusia dengan kalimat tauhid, yakni hati tidak tergantung kecuali hanya kepada Allah. Seseorang tidak akan mendapatkan manfaat hanya dengan kehebatan kabilahnya ataupun keluarganya. Lanjut. Semua ini adalah bentuk pengarahan manusia untuk hanya
untuk hanya mengesahkan Allah, beribadah hanya untuk Allah, dan itu adalah masalah yang prinsip karena masuk ke dalam area akidah yang maksudnya adalah menetapkan hak dia hanya milik Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang ditaati kecuali Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Itu semua disimpulkan dari firman Allah. Kum fa'anzir, bangkitlah dan berikanlah peringatan. Dan wa'anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat dekatmu. Dan fastaqim bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, dan lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Semua itu adalah ayat-ayat tentang dakwah yang menjelaskan bahwa masalah yang paling asasi, yang paling pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahkan kepadanya adalah masalah akidah, dan itulah inti ajaran Rasul-Rasul sebelumnya. Barakallahu fiik. Nah, kita lihat nih jemaah. Rasulullah SAW mengajak kepada tauhid. Yang pertama didakwahkan adalah tauhid. Karena terus terang, di negeri kita dan di banyak negeri, banyak manusia-manusia yang mulai meremehkan akidah, meremehkan agama. Seakan-akan agama sesuatu yang tidak boleh mencampuri kehidupan manusia. Tidak boleh mencampuri kehidupan politik. Agama tidak boleh mencampuri kehidupan negara. Subhanallah. Kau tahu bahwasanya bumi ini akan hancur. Indonesia akan hilang. Akan hilang. Dan kau akan mati. Dan kita lihat pejabat-pejabat negara yang mati. Ketika mereka dikubur, mereka tidak akan ditanya, kau orang mana? Orang Indonesia, orang Amerika? Nggak ada. Hanya ada 3 pertanyaan nantinya. Man rabbuk? Man nabiyuk? Wa madinuk? Kau akan ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Tidak akan ditanya siapa presiden negaramu, gubernur provinsimu. Enggak, kau akan ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Maka umat Islam harus sadar bahwa masalah agama ini masalah itu dunia wal akhirah. Masalah dunia dan akhirat. Kita hidup di dunia dengan agama kita. Islam memiliki aturan yang harus ditaati. Yang aturan itu tidak berubah. La tabdila li kalimatillah. Nggak ada. Kalau aturan-aturan yang dibikin manusia terus akan berubah. Dan terus akan dirubah. Ketika tidak sesuai. Atau ketika ganti orang yang menjalankan pemerintahan akan berubah. Itu kita melihat. Tapi nahna muslim. Kemanapun kau berpijak. Atau dimanapun kau berpijak, kau pindah, umpamanya nggak suka hidup di Indonesia, ana mau hidup di Malaysia, kau ganti nasionalisme berangkat ke Malaysia, tapi kau tetap muslim, nggak akan berubah. Kau pindah ke negeri lainnya, tetap muslim, karena sejatinya innal arda lillah, bumi ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Makanya Nabi SAW yang pertama didakwahkan itu masalah iman, masalah akidah. Beliau disuruh mengajak orang agar tidak bergantung kepada siapa. Disebutkan di sini, Syekh menyebutkan tentang qabilahnya, bangsanya. Tidak akan bermanfaat buat kau sama sekali. Yauma la yanfa' mal wala banun. Kau jadi orang terkaya di Indonesia, kau bisa ambil manfaat dari hartamu. Kalau di penjara kau bisa bayar, kau bisa keluar. Di sini punya uang banyak, dia bisa masuk penjara, malam keluar. Kemarin yang rame beberapa tahun yang lalu kisah Gayus Tambunan, Masya Allah. Gimana Gayus bisa nonton apa? Nonton turnamen di Bali, Masya Allah. Cuma sekelas Gayus jemaah. Kita bisa bayangkan tuh.
Bagaimana kondisi negeri kita, orang punya duit itu bisa kemana-mana. Tapi ingat, yauma la yanfa' mal wala banun. Ada hari yang tidak bermanfaat harta dan tidak pula anak-anak. Nggak berguna kok. Engkau pernah menjabat apa? Nggak ada gunanya. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang bersih. Hati yang penuh keimanan. Tidak ada kesyirikan di sana. Maka kita perlu tahu ini yang perlu didakwahkan kepada manusia, tauhid. Mengingatkan mereka bahwa pencipta langit dan bumi ini Allah dan berhak disembah hanyalah Allah. Disebutkan di sini qadiyatur rusul, semua utusan Allah, semuanya. Sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad alaihissalam, mereka diajak atau mereka disuruh untuk mengajak kepada la ilaha illallah. Dan tidak berubah. Berapa ribu tahun umur dunia ini? Atau berapa ratus ribu tahun umur dunia ini? Dari sejak awal, dakwah mereka adalah la ilaha illallah. Mengajak manusia untuk menafikan segala sesembahan selain Allah dan mengitsbatkannya, menetapkannya hanya untuk Allah semata. Tapi kalau perjalanan hidup manusia berubah-ubah. Mereka punya falsafat, berubah lagi, tapi enggak. Dari sejak Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama sampai manusia terakhir. Allah ini mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Di surah Al-Anbiya ayat 25 Allah mengatakan, dan tidaklah kami mengutus sebelummu siapapun utusan yang dikirim itu, melainkan kita mewahyukan kepada mereka agar menyeru kepada la ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak disembah kecuali ana, kata Allah, kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka kau beribadahlah hanya kepada aku. Ahibati fillah, wallahi jama hadhil qadiyah. Ini permasalahan utama kita sebenarnya. Perpecahan yang terjadi karena tidak kembali kepada tauhid. Coba dibaca. Wa kadzalika. Nah. Habis ayat. Begitulah semestinya yang menjadi misi setiap dai yang mengajak kepada kebenaran. Karena apabila akidah benar, maka amalan setelah itu pun akan benar. Dan jika akidah tidak benar, maka segala amalan tidak ada artinya. Kita lihat, ketika akidah nggak benar. Karena terus terang, kemarin itu di negeri kita ada pengesahan aliran kepercayaan. Bismillah. Untuk memberikan hak-hak mereka. Ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya kelihatan mana yang selama ini Islam KTP sebenarnya. Sisi positifnya kelihatan, jadi kita nggak salah menikahkan nanti. Ternyata dia aliran kepercayaan gitu. Cuma di KTP kan harus tulis Islam katanya. Hanya agama yang diresmikan di negara. Akhirnya nanti kepercayaan. Dan ketika akidah seseorang tidak benar, semua amalannya rusak. Ada orang-orang yang tidak percaya. Kita tadi sampaikan atau kita baca bahwa 3 inti dakwah Nabi SAW, iman kepada Allah, iman kepada risalah kepada Nabi, iman kepada hari akhir. Ada yang nggak beriman dengan hari akhir, selesai sudah. Nggak beriman dengan hari akhir, bagaimana kau akan beramal? Untuk apa kau beramal? Kau tidak percaya adanya surga dan neraka. Kau nggak percaya. Seperti orang yang kerja di sebuah kantor, lalu dia yakin nggak ada gaji. Kan rasa hanya orang-orang tidak waras yang kerja di kantor itu. Dia akan pergi meninggalkan. Dan tauhid, iman kepada Allah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan hari akhir yang selalu diingatkan. Maka dikatakan tidak ada gunanya kau beramal. Kau mau bersodakoh,
Bangun apa? Bangun jalan. Jalan tol di Indonesia yang kau bangun, kau sodakohkan. Ini sodakoh buat umat manusia yang ada di Indonesia. La qimah. Nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Kenapa? Apabila tidak ada tauhid. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datang ke amalan-amalan mereka, datang ke kau pernah nyumbang ini, kau pernah melakukan ini. Ada satu orang kafir nyumbang 1 triliun, nyumbang apa? Didatangkan semua nih. Ini kan amalmu semua. Lalu Allah jadikan debu yang berterbangan. Kau nggak beriman sama Allah. Kau nggak percaya dan tidak mentauhidkan Allah. Bahwa yang ngasih kau harta, yang menyebabkan tanganmu bisa mengeluarkan duit dari dompet dan memberikannya kepada fakir miskin. Kau mengatakan bukan Allah, atau kau katakan Allah itu 2, 3, 4, 5, 10. Nggak ada gunanya jemaah. Allah ingat tadi yang kita sampaikan, jangan sampai kita jemaah di tempat yang luasnya seluas langit dan bumi, kita nggak punya satu petak pun tempat di situ. Kita di dunia punya banyak tempat. Kita beli tanah di situ, beli tanah di sini. Tapi ketika semuanya hancur, Allah rubah kehidupan ini dengan kehidupan yang lebih mewah, lebih nyaman. Kau nggak punya tempat. Gara-gara engkau tidak mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Dibaca perkataan Ibnul Qayyim rahmatullah alaih. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, setiap yang akidahnya mantap, maka ampunan Allah baginya juga akan lebih sempurna. Siapa yang datang menemui Allah dan tidak mempersekutukan kepadanya sedikit pun, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, bagaimanapun bentuknya. Dan Allah tidak akan mengazabnya karena dosa-dosanya tersebut. Allahu Akbar. Manusia makhluk yang sudah kodratnya terjebak dalam dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa? Tapi tatkala engkau menjauhi satu dosa, syirik, dan engkau mentauhidkan Allah, insya Allah ketika tauhidmu sempurna, dosa-dosamu akan dihapuskan. Allah Jalla Jalla mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibna Adam, "Lau ataitani bi qurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andai kata engkau datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa, tapi kau datang tidak melakukan kesyirikan, kau tetap menjaga tauhidmu, aku akan datang kepadamu dengan hampir sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Ini apa yang diucapkan oleh Ibnul Qayyim agar kita menjaga tauhid kita. Dan semakin kuat tauhid seseorang, semakin mampu dia meninggalkan dosa. Selain Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ingat dengan hadithul bitaqah. Ketika orang itu datang pada hari kiamat dengan dosa, di satu daun timbangan, Allah maddal basar, sepanjang mata memandang dosa semuanya. Dan orang ini meyakini aku sudah hancur habis sudah. Kemudian yuqalu laha innaka la tudzlamul yaum. Kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka dikeluarkan satu kartu. Kartu ini kartu tauhid jemaah. La ilaha illallah di sana. Yang tidak pernah tercorengkan dengan kesyirikan sama sekali. Fayudha'u fi kiffah. Ditaruh tuh di lembaran, di daun timbangan satunya. Malat bihinna la ilaha illallah. Semuanya itu kalah jemaah dengan la ilaha illallah. Langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis, apabila ada di satu timbangan dan la ilaha illallah satu timbangan, kan jumplang jemaah, akan lebih berat la ilaha illallah. Maka ingat, kita perlu memperbaiki tauhid kita. Jangan meremehkan urusan tauhid. Jangan meremehkan kesyirikan. Kenapa?
Nabi Ibrahim aja takut. Nabi Ibrahim takut, kita nggak takut. Karena kita tidak tahu dengan nilai tauhid dan bahaya kesyirikan. Dan Ibnu Qayyim berkata, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, setiap yang akidahnya mantap maka menurut Allah baginya juga akan lebih sempurna. Siapa yang datang menemui Allah dan tidak mempersekutukan kepadanya sedikit pun, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, bagaimanapun bentuknya, dan Allah tidak akan mengazabnya karena dosa-dosanya tersebut. Nggak, lanjutkan. Dia juga berkata dalam kitab Zad al-Ma'ad, karena kemusyrikan adalah mengandung kejahatan, jahat dari segi jenisnya dan zatnya. Nah, ini ada yang perlu diperbaiki nih di terjemahannya. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan walamma kana al-musyrik khabithal unsur, khabithal zat. Ketika orang musyrik itu mengandung unsur yang buruk dan secara zatnya juga buruk, itu jadi bukan kesyirikan ya. Ibnu Qayyim mengatakan musyrik. Nah, bukan karena kemusyrikan ya. Tolong diperbaikin supaya lebih jelas apa yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi. Ketika orang musyrik adalah mengandung kejahatan, bukan mengandung kejahatan, mengandung unsur. Ketika orang musyrik itu mengandung unsur keburukan, jahat, buruk dari segi jenisnya dan zatnya, maka neraka tidak bisa membersihkannya. Bahkan seandainya dikeluarkan dari neraka, maka jenis orang musyrik itu akan kembali seperti semula. Maka orang musyrik itu akan kembali. Jadi kalau bahasa Arabnya itu khabith. Khabith itu menjijikkan ya, buruk sekali. Maka orang musyrik itu akan kembali jahat, kembali buruk. Baik. Maka orang musyrik itu akan kembali seperti semula. Sama halnya dengan seekor anjing yang masuk ke dalam laut akan tetap sama bila telah keluar dari laut. Oleh karena itu Allah mengharamkan bagi orang musyrik untuk masuk ke dalam surga. Jamil jiddan. Iya, anjing tuh najis. Sama seperti orang musyrik najisnya. Innamal musyrikuna najis. Orang-orang musyrik itu najis kata Allah. Jadi orang musyrik dimasukkan ke neraka, dikeluarkan, tetap dia nggak akan pernah bersih, tetap najis. Karena memang secara dia mengandung unsur buruk dan zatnya juga udah buruk gitu loh. Jadi anjing kalau dicuci di laut umpamanya, yang nyuci 10 orang di laut dicuci, cemplungin keluarin, cemplungin keluarin. Apakah ketika keluar dari laut anjing itu jadi suci? Nggak najis lagi, tetap najis dia. Seperti itulah orang musyrik. Ibnu Qayyim mengisyaratkan bahwasanya semua umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga walaupun harus melalui neraka. Mereka dibersihkan, dicuci neraka selama mereka bertauhid, selama mereka tidak pernah melakukan kesyirikan, walaupun mereka mampir ke neraka, na'udzubillahi minan nar, karena dosa-dosa yang lain ya, dia dibersihkan dari dosa-dosa itu, kemudian zatnya jadi bersih. Baru bisa masuk surga. Tapi kalau orang musyrik nggak bisa sudah. Dia mengandung unsur kejahatan tadi dan zatnya itu sudah jahat. Zatnya, wujud aslinya itu sudah jahat. Seperti dicontohkan seperti anjing oleh Ibnu Qayyim rahmatullah alaih. Makanya Allah mengharamkan surga buat orang-orang musyrik. Allah na'udzubillahi minasyirik jamaah. Kemudian Syekh memberikan wasiat. Ini pelajaran dari awal dakwah Nabi kepada Tauhid SAW. Dan kenapa itu yang ditekankan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, Naqulu likulli da'iyatin ilallah.
Kami berkata, kami sampaikan kepada setiap orang yang mengajak kepada Allah. Alaika bit tauhid. Yang perlu kau mulailah berdakwah dengan tauhid. Cuma perlu difahamin bahwa saya berdakwah memulai dengan tauhid bukan maksudnya memakai kitab tauhid. Ini orang-orang kadang-kala salah paham. Ketika dikatakan dakwah tauhid, nggak usah kau nggak baca kitab tauhid, Ustaz. Bukan itu maksudnya. Kapan ada kitab tauhid? Apakah ada di masa Rasul SAW? Nggak ada. Apakah ada di masa para sahabat? Nggak ada. Apakah ada di masa tabi'in? Nggak ada. Maksudnya dakwah kepada tauhid, ajaklah manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lewat mana? Lewat mana aja. Dakwah tauhid lewat doa. Umpamanya seorang ustadz ngajarkan doa Sayyidul Istighfar, atau doa setelah sholat, atau seorang ustadz menafsirkan surat Al-Fatihah. Dia tekankan tauhid dalam Al-Fatihah tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang ustadz ngajarkan fiqih, ngajarkan muamalah, tetap di situ diajak kepada tauhid. Artinya tauhid tidak boleh dilupakan. Mulai dengan tauhid, kalau memperbaiki manusia dengan tauhid. Ada orang yang tidak memperbaiki tauhid. Dia memulai umpamanya dengan kepemimpinan. Dakwahnya itu harus kudeta. Dakwahnya itu harus menyampai kepada kedudukan jabatan. Baru kita bisa dakwah. Lah. Dan ada sebagian sekte yang berpendapat bahwasanya yang terpenting, subhanallah jemaah, ucapan salah seorang penulis ya, yang mereka mengatakan ahamul muhimmat, yang paling penting dari terpenting ini adalah al-imamah, kepemimpinan. Mereka mengatakan bahwasanya supaya jelas anak akan bacakan ya. Allahu Akbar, karena ucapan ini sangat menakutkan sekali sebenarnya. Tunggu sebentar. Karena babnya bab mengajak kepada tauhid, dan ada orang-orang Islam yang meremehkan tauhid, bahkan di antara mereka Masya Allah kok hilangnya Pak. Bentar, bismillah. Nah, baik, ana akan bacakan ucapan seorang yang menisbatkan dirinya kepada Jamaah Islamiyah, yang dia senantiasa mengajak untuk ya mendeklarasikan pemerintahan Islam namanya. Itu yang menjadi poin dakwah dia. Dia mengatakan, inna ghayat ad-din al-haqiqiyah iqamatu nizamil imam as-salih ar-rashidah. Dia mengatakan yang menjadi target agama yang hakiki adalah menegakkan sistem pemerintahan yang baik dan mendapatkan petunjuk. Itu puncak dari agama. Makanya kenapa mereka terus berpikir untuk menegakkan pemerintahan Islam umpamanya. Itu yang menjadi tujuan utama, anak katakan. Padahal tujuan utama adalah tauhid. Pemerintahan tegak tidak tegak selama orang itu bertauhid, insya Allah Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian dia mengatakan, hadza huwal gharad alladzi min ajlihi furidatis shalah.
Ini Anda bacakan dari kitab Manhajul Anbiya fi Da'wah, dari kitab Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah bainal hikmah wal aql, metode dakwah para nabi kepada mengajak kepada Allah di antara hikmah dan akal, sesuai dengan hikmah dan akal. Abul A'la al-Maududi mengatakan hadha huwal gharad alladhi min ajlihi furidatis shalah. Ini nih tujuan disyariatkannya salat. Tujuan disyariatkannya salat adalah untuk menegakkan pemerintahan. Wassaum, puasa, zakat, wal hajj fil Islam. Walaysa makna tasmiyatiha bil ibadat annaha hiyal ibadat. Beliau mengatakan bukan salat, puasa, zakat, haji dalam Islam disebut ibadah. Itu ibadah sebenarnya bukan. Bal makna annaha tu'iddul insan lil ibadatil asliyah. Itu semua adalah sarana untuk mempersiapkan orang untuk ibadah yang sebenarnya. Apa ibadah yang sebenarnya? Menegakkan kepemimpinan pemerintahan Islam. Wa hadhihi tauratun tadribatun lazimatun. Ini adalah hanya daurah, hanya pelatihan belaka yang memang lazim untuk mencapai hal itu. Kemudian beliau mengatakan innakum tadhunnuna anna al-wuquf mutawajjihan ila al-qiblah wadi'an al-yad al-yumna 'ala al-yusra war ruku' mu'tamidan 'ala rukbah sujud. Beliau mengatakan kalian mengira bahwa kalian berdiri menghadap kiblat, menaruh tangan kanan di atas tangan kiri, ruku' bersandar kepada lutut, kemudian sujud di bumi, membaca beberapa kalimat. Kalian mengira bahwasanya gerakan-gerakan ini adalah ibadah? Kalian mengira itu ibadah? Kalian mengira puasa dari awal Ramadan sampai awal Syawal, menahan lapar dan haus dari pagi sampai sore itu disebut ibadah? Kalian mengira bahwasanya membaca beberapa ayat dari Al-Quran itu ibadah? Kalian mengira bahwasanya tawaf di rumah Allah itu ibadah? Secara umum kalian itu menamakan zawahir ba'dil a'mal, fenomena nampaknya beberapa amal untuk ibadah ketika orang melakukannya, dan kalian mengatakan mengira dia telah menyembah Allah. Wal haq, dia mengatakan wal haq, dan yang sebenarnya annal ibadata allati khalaqakumullah min ajliha wallati amarakum bi adaiha hiya syai'un akhar. Dia mengatakan sesungguhnya ibadah yang Allah menciptakan kalian untuknya dan Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakannya, itu bukan itu sesuatu yang lain. Maka ada orang yang meremehkan tauhid, jemaah. Ketika orang menjalankan tauhid, menegakkan tauhid di bumi ini, janji Allah akan turun. Selesai. Allah itu yang punya bumi ini. Allah yang sudah berjanji. Maka hebati fillah, kita kembali kepada pernyataan Syekh ketika beliau memberikan wasiat agar para dai. Mana jemaah kok hilang tadi? Nah, bentar. Baik. Ketika Syekh mengatakan naqul likulli da'iyatin ila Allah, kami sampaikan kepada semua penyeru kepada Allah, semua yang berdakwah kepada Allah, alaika bitauhid. Ajaklah kepada tauhid. Ingat, makna tauhid bukan berarti membaca kitab tauhid, enggak. Belajar tauhid itu bisa lewat sirah. Belajar tauhid bisa lewat tafsir. Bisa lewat fikih. Bisa lewat kitabul adab. Bisa di situ tuh. Karena isinya Al-Quran, isinya dakwah Nabi SAW adalah tauhid kepada Allah. Baik. Wa aslih aqaidan nas. Kalian perbaiki akidah manusia. Yang mereka masih punya keyakinan yang nggak benar. Meyakini ya bahwasanya yakin sama dukun, tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat kesyirikan, orang mencari pesugihan masih banyak. Fahiyal qadiyatul asasiyah nih. Kata beliau mengatakan itu adalah permasalahan yang paling prinsip. Buat siapa? Likulli muhtadin bihadir Rasul. Buat setiap orang yang mengaku mengikuti jalan Nabi SAW. Kau mengaku mengikuti jalan Nabi SAW, lalu kau meremehkan tauhid. Kau menjadikan tauhid, oh nggak penting, nanti gampang tuh tauhid. Sekarang yang penting apalah yang dia cari. Padahal intinya tauhid.
kita bisa mengajak orang kepada tauhid dengan berbagai sarana, tapi tetap kepada tauhidullah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa kita ambil satu pelajaran penting dari hal ini, karena ini penting sekali memulai dakwah dengan tauhid. Bagaimana Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, disuruh berdakwah kepada tauhid. Bagaimana Nabi SAW ketika di Madinah sampai wafat, beliau tuh mengajak kepada tauhid dan menjaga tauhid ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sesuai tema. Ini sesuai tema. Ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau saya tanyakan sehubungan dengan masalah tauhid. Ini terkadang kan iman kita up and down ya, naik turun. Bagaimana caranya untuk kita bisa konsisten dengan tauhid kita? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini bagaimana cara menasehati orang-orang yang dikatakan musyrik, misalnya seperti budaya kita ini kan ada istilah kejawen ya. Nah itu bagaimana ya kita menasehati orang-orang yang sudah terlanjur menganut budaya tersebut yang akhirnya rancu disatu padukan dengan Islam begitu. Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang menarik sekali nih jamaah, berkaitan dengan menjaga keimanan kita. Yang iman itu naik turun, tapi bagaimana supaya tauhid kita ini tidak tersentuh. Kalau iman lagi down, bagaimana jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Karena ada orang-orang yang ketika imannya down, bangkrut tokonya, langsung cari dukun. Langsung ke tempat-tempat pesugihan. Lagi punya masalah sama suaminya, langsung cari ilmu pelet. Bagaimana suaminya bisa tunduk sama dia. Itu terjadi. Bagaimana kita menjaga tauhid kita ketika iman kita turun, tapi tetap tauhid ini tetap konsisten yang kita jaga. Makanya perlu ilmu sebenarnya. Jadi yang paling utama sebenarnya adalah Al-Quranul Karim, karena itu sumber ilmu. Allah mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Begitulah kami wahyukan kepadamu ruh. Allah sebut ruh, kehidupan Quran ini. Yang sebelumnya kau itu nggak tahu apakah Alkitab, apa itu iman. Makanya dengan kita membaca Quranul Karim, iman kita akan terjaga. Kita akan tahu ternyata ini syirik, ini nggak boleh. Sehingga kita akan menjaga diri. Orang sekarang susah hidupnya mencuri, itu dia dosa besar. Tapi orang susah hidupnya dia lari ke gunung cari pesugihan, dia melakukan kesyirikan. Apa yang membedakan sekarang fulan mencuri? Karena fulan anak takut kalau syirik, na'udzubillah minasyirik umumnya. Maka untuk menjaga konsistensi bagaimana tauhid kita selamat dari itu, kita perlu punya ilmu. Kemudian doa, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan hamba dan anak keturunan dari menyembah patung-patung. Doa Nabi alaihissalam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu berbuat syirik yang aku tahu, berlindung sama Allah. Karena jangan sampai kita punya ilmu tapi tetap aja melakukan kesyirikan. Dan tidak sedikit orang-orang yang punya ilmu. Wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kalau aku nggak tahu itu kesyirikan. Kemudian juga dia berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala.
mengingat kebesaran Allah. Di sini kita tumbuhkan tauhid kita. Sehingga kalau kita lihat kebanyakan kesyirikan itu adalah bergantung kepada selain Allah. Mencari harapan kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Melakukan peribadatan untuk selain Allah. Karena kau nggak tahu sama Allah. Kalau kau selalu hadirkan Allah. Qulillahumma malikal mulk. Allah malikal mulk. Allah al-azim. Allah al-qadir. Allah al-hakim. Allah al-alim. InsyaAllah tauhid kita akan terjaga dengan terus beristighfar. Mohon ampun kepada Allah SWT. Baik. Adapun yang kedua tadi. Kok lupa nah jemaah? Kejawen Ustaz. Oh iya. Iya, berkaitan dengan tradisi kejawen. Berulang kali kita sampaikan bahwa Islam itu bukan agama yang bertentangan atau yang antipati dengan tradisi. Enggak. Tradisi-tradisi itu disaring sama Islam. Sebagaimana kita tahu lah, tradisi-tradisi di negeri kita ini tidak semuanya baik. Ada tradisi dulu di Bali, tradisinya orang-orang itu tidak pakai atasan. Mereka hanya pakai apa namanya, perempuan-perempuannya pakai kain itu, pakai sewek ya bahasa Jawanya. Nah, apakah tradisi itu dilestarikan sekarang? Sehingga semua orang Bali masuk Bali harus pakai itu. Enggak. Mereka tahu ini nggak baik nih. Dirubah sama mereka. Kemudian di beberapa negeri umpamanya ada daerah yang mereka masih telanjang. Apakah tradisi itu dilestarikan, menjaga kearifan lokal sehingga DPRD-nya semua pakai pakaian adat? Mereka hanya pakai itu, pakai daun atau pakai apa untuk melestarikan? Enggak, mereka rubah. Kalau kau bisa merubah itu, karena menurut kau nggak sesuai lah. Masa gubernur umpamanya pakai pakaian adat yang tidak menutup aurat? Enggak. Mereka berubah jadi modern. Mereka pakai jas gubernurnya, pakai apa? Kalau urusan dunia aja, engkau merubah tradisi yang ada. Bagaimana dengan urusan agama? Engkau mengatakan, menjaga kearifan lokal. Kau jaga gimana? Kalau kau bikin kearifan lokal, ya harus totalitas semuanya. Jadi di semua daerah itu mereka, pejabat negaranya, umpamanya publiknya, pejabat publiknya pakai baju adat semuanya umpamanya. Nggak ada. Ketika mereka melihat itu tidak sesuai, mereka tinggalkan. Begitu pula kalau urusan agama. Yang kau katakan kearifan lokal yang tidak sesuai dengan agama berarti tidak arif. Karena yang disebut arif, ma'ruf. Arif ini kata ma'ruf. Ma'ruf itu yang sesuai dengan agama. Maka kita perlu fahamkan mereka. Mereka banyak nggak ngerti Islam. Anda katakan orang-orang yang suka kejawen itu, mengapa mereka tidak mengerti Islam? Mereka tidak tahu kalau Islam tidak membolehkan hal itu. Kalau mereka tahu Islam tidak membolehkan hal itu, mereka akan tinggalkan. Yang terjadi adalah memix. Bagaimana tradisi ini? Mereka tahu tradisi ini tradisi Jawa, Ustaz. Tapi alhamdulillah bacaannya udah Al-Fatihah. Seperti tradisi, Anda pernah sampaikan dulu, Anda lupa, tradisi di beberapa bukit di sini mereka punya tarian-tarian. Jadi yang nari itu nari untuk mendatangkan barokah katanya ya. Di gunung-gunung itu yang nari itu dimasukin jin dulu. Jadi mereka ngundang jinnya atau apa, itu yang bacain, yang ngundang jin itu baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sambil ngunyah. Terus tahu-tahu ada perempuan itu yang tidur, tahu-tahu bangkit. Jinnya udah datang tuh. Dan itu dilestarikan di daerah itu karena mengundang wisatawan. Mereka melestarikan seperti itu. Dan yang melakukan muslim. Yang nonton muslim. Yang melestarikan muslim. Yang nyuting muslim. Semuanya mengatakan, ini kearifan lokal. Itu yang perlu dipelajari. Maka perlu diajarkan atau diajak mereka. Iya, kalau memang dianggap itu baik, coba kita lihat bagaimana dengan Islam. Agama Islam itu apa sih? Rasulullah SAW itu diutus satu kaum yang mereka punya tradisi
Ya sama dengan Indonesia lah. Ribuan tahun. Mereka punya tradisi jahiliyah. Lebih parah daripada negeri kita. Di Arab itu mereka. Bagaimana mereka menanam atau menguburkan anak perempuannya hidup-hidup itu ada di mereka. Dan bagaimana di Ka'bah itu ada 360 patung. Apa dilestarikan? Artinya patungnya itu tetap cuma diganti kasih nama-nama yang baik mungkin. Enggak, dihancurin semuanya. Tradisi-tradisi yang masih bisa dijaga dilestarikan. Bahkan kita tahu dalam Islam itu al-'adah muhakkamah, hukum adat itu bisa dipakai selama tidak bertentangan dengan syariat. Bukan hukum syariat dipaksa untuk ikut hukum adat. Bukan. Tapi hukum adat yang tunduk kepada hukum syariat. Ini mungkin yang perlu difahamkan kepada keluarga kita. Jadi kita kalau melarang dia langsung, nggak boleh kayak gitu. Dia akan menolak. Tapi yang perlu kita lakukan menanamkan Islam yang benar itu Islam kayak gini nih. Coba yang kau lakukan itu boleh nggak dalam Islam? Sehingga kita ajak dia berpikir sendiri. Setelah dia berpikir, dia cari, mudah-mudahan Allah kasih hidayah sama dia. Barakallahu fiik. Nah. Waalaikumsalam warahmatullah. Berkaitan dengan berpaling dari orang-orang musyrik, Ustaz. Ini ada kasus A, B, C, si A, si B, dan si C. A ini berteman dengan B, dan B ini berteman dengan C. Qadar Allah, A ini kebetulan Nasrani, Ustaz. Yang B dan C ini Muslim. Nah, yang jadi masalah ini sekarang si A ini sangat senang dengan C. Bagaimana sikap si C dan bagaimana sikap orang tua C agar bisa terhindar dari si A ini? Karena yang kasus tadi Ustaz berpaling dari orang-orang musyrik. Gimana sikapnya? Mereka ini laki perempuan? Laki, Ustaz, semuanya. Laki semuanya? Nah. Hah? Senang gimana si A sama si C? Iya, maksudnya senang bermain gitu. Oh, senang bermain aja. Siap. Ana sampai bingung lah jemaah. Taib. Barakallahu fiik. Nah. Subhanallah jemaah ya. Ini pertanyaan kayak gini nih di Indonesia jarang. Tapi kalau pertanyaan kayak gini buat teman-teman yang ngaji di Australia itu mereka ya Allah. Mereka itu bingung menghadapi anak-anak mereka. Karena anak mereka memang di lingkungan non-muslim. Ketika disuruh jaga jarak sama temennya ini itu, anaknya malah marah sama ibunya. Ibu, don't be extreme, kata mereka. Jangan ekstrim kayak gitu lah Bu, kata dia. Jadi ini terjadi. Kalau di Indonesia, alhamdulillah kita banyak pilihan gitu loh. Banyak pilihan berteman di sini. Dan orang tua harus memilihkan lingkungan yang baik buat anaknya. Kalau dikatakan bagaimana umpamanya berpaling dari orang-orang musyrik, kita menjaga hubungan baik dengan orang-orang musyrik dalam urusan sosial itu nggak ada masalah. Artinya kita berdagang sama mereka, tapi tidak menjadikan mereka sahabat. Sahabat tidak. Karena kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang beriman. Mukmin ini ya udah tingkatnya ini beda. Bersahabat pun sama orang fasik aja kita nggak boleh. Apalagi kalau sama orang kafir. Karena sebagian orang-orang yang bersahabat dengan orang kafir, subhanallah, dia akhirnya cinta kepada orang kafir itu. Dia loyal, bahkan mengatakan anak punya teman kafir tapi jauh lebih baik dari orang Islam. Muncul seperti itu. Dia nggak tahu nih orang kafir bilang Tuhanmu 3. Orang kafir ini bilang Tuhanmu punya anak. Kau nggak marah sama dia? Kalau dia bilang ibumu itu nggak benar, engkau akan marah sama dia. Bagaimana dia menyebutkan Tuhanmu? Dan kau mengatakan dia orang baik. Oke, dalam muamalah baik, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai akhirnya kau cinta sama dia. Padahal kita diperintahkan untuk membenci orang-orang kafir dan kekufuran mereka. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Telah ada suri tauladan baik buat kalian di diri Ibrahim. Walladzina ma'ah.
dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Kita berlepas diri dari kalian. Bayangkan, bukan dari kekufurannya aja, wa mimma ta'buduna min dunillah. Sebagian orang mengatakan kita benci sama orang kafirnya sama kekafirannya, bukan sama orangnya. Kaumnya Nabi Ibrahim berlepas diri dari kaumnya dan dari perbuatannya. Jadi dari pelaku dan kelakuannya. Kalau ada orang mengatakan umpamanya, tuh kau jangan benci sama yang membunuh ibumu. Ada orang membunuh ibu kita. Lalu katakan kau jangan benci sama pembunuh ibumu. Kau benci sama pembunuhannya. Orangnya jangan dibenci. Masuk akal nggak kayak gitu? Gak masuk lah. Begitu pula ketika dikatakan kau bencilah kepada kesyirikan, tapi jangan benci sama orang musyrik. Ajib. Yang melakukan kesyirikan itu siapa? Ya orang itu kan. Kemudian kau katakan kepadaku, kau jangan benci orangnya, benci perbuatannya. Benci sama orang dan perbuatannya. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum. Nih. Dia mengatakan kami kufur sama kalian, enggak sama kita. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Dan tampak di antara kami sama kalian apa? Al-adawah. Permusuhan, kebencian. Dan permusuhan selama-lamanya. Ini kepada pelakunya jemaah. Yang dikatakan kaumnya Nabi Ibrahim AS. Lalu kita tidak mencontoh mereka. Maka bagaimana sekarang sikap orang tua ketika mereka bersahabat? Ya kita yang perlu arahkan, cari teman yang lain. Kita kasih contoh yang baik-baik buat anak kita. Kita kasih arahan. Kemudian iya sama dia cukup kenal aja. Cukup kenal. Tapi untuk jadi teman baik, untuk jadi sahabat, jangan. Karena berbahaya. Tadi kau nanti akan hilang loyalitasmu. Seorang muslim, oke dia muslim tapi mungkin dia pelit. Nih sohibmu yang Nasrani atau agama apa, dia Masya Allah baik banget duitnya. Lalu kau katakan fulan lebih baik dari fulan? Enggak. Tadi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Anjing itu walaupun dicuci di lautan, keluar itu tetap najis. Tapi orang yang beriman, ketika masuk neraka, suatu saat akan keluar dari api neraka. Dan itu kenapa orang-orang musyrik tidak akan keluar dari api neraka. Karena mereka tidak bisa dibersihkan. Karena zatnya itu najis. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana minta maaf kalau hari ini agak kenceng kita ngomongnya jemaah. Baik. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai Ustaz sampaikan tadi bahwa jika terjadi pembunuhan maka kita pun benci akan pelakunya gitu ya Ustaz ya. Ini kebetulan lagi tinggal Ustaz mengenai kejadiannya 4 tahun yang lalu ya. Tapi baru di sidangnya kemarin gitu ya. Sidang akhirnya. Yang intinya orang tuanya bapaknya memaafkan pelaku pembunuhan karena mungkin karena apakah mungkin kecintaan beliau sama Allah karena beliau tahu bahwa Allah Maha Pengampun gitu ya Ustadz ya, apalagi dialah gitu loh, sehingga dia pun mengatakan bahwa dia tidak benci pelakunya, tapi yang dia benci adalah setan yang telah merasuki dia untuk melakukan. Iya. Baik, barakallahu fiik, Masya Allah. Gini jamaah, berkaitan dengan pembunuh. Kalau pembunuh itu bertobat, kebencian kita jadi berubah. Kita jadi cinta sama dia. Karena dia sudah kembali kepada Allah, dia menyesali perbuatannya. Makanya kadang-kala terhadap satu orang itu kumpul cinta dan benci. Kita benci kemaksiatan dia, tapi kita cinta dengan keimanan dia. Tapi ingat, kebencian dan cinta ini kepada pelaku ini juga gitu loh. Di diri dia ada iman dan ada maksiat. Kita cinta keimanan dia, maka kita cinta kepada orangnya juga. Kita benci kepada kemaksiatannya, kita benci juga kepada pelakunya kan.
Faham ini. Jadi kalau tadi anak nggak benci dengan pembunuhnya, kau benci sama pembunuhnya. Tapi kalau dia bertobat, kau cinta sama dia. Iya Ustaz, dia alhamdulillah udah tobat. Alhamdulillah, kau maafkan dia. Bahkan Allah anjurkan kita memaafkan. Jadi memang ada pembunuh-pembunuh yang kita dianjurkan memaafkan. Artinya ketika dia membunuh dalam kondisi dia ya tidak merencanakan, tidak ini itu. Aslinya dia itu orang baik Ustaz. Cuma karena tadi disebutkan kerasukan setan pada waktu itu sehingga dia gelap mata. Maka di sini kita maafkan dia. Kita benci kepada perbuatan dia membunuh, orangnya sekarang udah tobat. Tapi kalau orangnya nggak tobat, pantaskah kita tidak membenci orangnya? Tidak pantas. Nggak pantas, kau harus benci. Dia nggak tobat, malah bangga, anak-anak bangga bisa bunuh dia. Kau tetap cinta. Anak yakin nggak akan ngomong kita benci sama perbuatannya, karena orang itu masih bangga dengan perbuatannya. Tapi kalau orang itu menyesali perbuatannya, maka kita maafkan dia, karena dia udah jadi orang baik gitu loh. Kiranya bisa difahami? Bisa Ustaz. Baik. Satu lagi boleh Ustaz? Baik, terakhir. Titipan pertanyaan Ustaz. Salahkah jika kita sedih, kasihan bahkan menangis terhadap paman Rasulullah SAW Abu Thalib? Seperti kita ketahui bahwa bagaimana Abu Thalib membela dan melindungi bahkan menyayangi Rasulullah SAW ketika kaum Quraisy hendak menyakiti dan membunuh kekasih Allah ini. Akan tetapi hingga wafatnya Abu Thalib tidak mau bersyahadah. Ini membuat sedih dan kasihan. Ibrah apa yang ada dari tidak maunya Abu Thalib menerima Islam? Subhanallah, ya barakallahu fiik ya. Subhanallah jamaah. Ya, kita bagaimana nggak sedih ya? Nabi bersedih pamannya nggak mau masuk Islam. Nabi sedih. Beliau datang nyumpain pamannya sampai di akhir hayatnya. Beliau tidak pernah putus asa untuk mengajak pamannya. Beliau tidak mengatakan, aku sudah bersamamu 10 tahun paman. Kau udah ngeliat. Tapi kayaknya pamannya memang nggak dapat. Enggak. Nabi tetap berusaha. Beliau datangin pamannya. Subhanallah. Jadi kalau kita bicara sedih, kita sedih seperti sedihnya Nabi SAW. Orang itu nggak dapat hidayah. Kesian orang itu. Gitu. Terus pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sana? Allah turunkan firman-Nya. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi semua ini ikut kehendak Allah. Maka di sini bagaimana kita mengharap kehendak Allah. Dan terus husnudzon sama Allah. Artinya Nabi SAW dengan usaha beliau yang maksimal. Ini pelajaran buat kita. Umat Nabi SAW agar tidak pernah putus asa berdakwah. Agar memiliki semangat yang membara dalam hati. Dalam mengajak orang. Orang tuh harus punya semangat seperti kalau ibu-ibu ngelihat ada orang buta jalan kaki kemudian dia mau masuk ke jurang. Ana yakin semuanya akan berteriak, menjerit. Dan semuanya ada yang lari untuk menyelamatkan tuh orang. Kita ingin melakukan itu. Kita harus punya semangat seperti itu menyelamatkan saudara-saudara kita yang non-muslim. Bagaimana dia jangan sampai masuk neraka. Kita kesian sama mereka. Dan Nabi SAW beliau terus berdakwah. Tapi Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Di sini kita perlu percaya dengan takdir ilahi. Bahwasanya tugas manusia hanya berusaha semaksimal mungkin. Sisanya kita serahkan sama Allah SWT. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Kita harus husnudzan sama Allah. Allah lebih tahu dengan siapa orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi kita husnudzan sama Allah dengan kejadian itu. Pelajarannya banyak. Di antaranya bahwasanya fanatisme terhadap sesuatu membuat kita buta. Membuat tadi kalau sudah cinta kepada tradisi atau apa nggak mungkin sudah tinggalkan. Orang kalau sudah memiliki fanatisme seperti itu susah untuk menerima kebenaran. Dia akan memilih mati dalam kekufuran daripada dia dicela oleh masyarakat umpamanya. Itu yang terjadi. Dan ya kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai. Tapi kita tidak mampu berbuat apa-apa kecuali bila Allah berkehendak. Tapi jangan putus asa. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kalau Abu Lahab akhirnya berada di neraka dan istrinya yang membakarnya nanti dalam neraka. Adapun Abu Thalib karena dia membela Nabi,
Allah kasih azab yang ringan sekali, tapi tetap di neraka. Tetap di neraka, tidak bisa keluar dari api neraka. Karena apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi, ya karena kesyirikan orang musyrik itu nggak bisa dibersihkan. Jadi nggak bisa Abu Thalib dibersihkan di neraka kemudian dikeluarkan, nggak bisa karena musyrik. Maka fi dhahdah minan nar, dia berada di atasnya neraka, bukan di atasnya, di permukaannya neraka. Kakinya dibakar atau pakai terompah dari api neraka, otaknya mendidih ya. Tapi itu azab yang ringan dibandingkan azabnya Abu Lahab. Dikarenakan Abu Thalib membela Nabi SAW, dan Nabi pun memberikan syafaat itu kepada Abu Thalib, tapi tidak bisa mengeluarkannya dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah bicara, salah kalimat. Itu dari ana, yang benar hanya dari Allah Jalla Jalaluh. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.